Kalian tahu nggak sih apa artinya memaafkan? Pemaafan adalah kekuatan positif dalam diri seseorang yang berperan penting dalam mengatasi emosi negatif seperti marah, dendam, dan keinginan untuk membalas. Dalam psikologi positif, menurut Martin Seligman, pemaafan membantu mengubah emosi negatif menjadi positif dan meningkatkan kesehatan mental. Individu yang memaafkan cenderung lebih baik, tidak mudah stres, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Lalu, memaafkan kesalahan itu sebenarnya untuk siapa ya? Nah, jawabannya untuk diri kita sendiri. Sebetulnya tujuan memaafkan itu untuk apa sih? Memaafkan berfungsi untuk mengurangi dan membatasi rasa benci, juga rasa dendam yang bersarang dalam hati individu yang memungkinkan mengacu pada pembalasan. Dalam kata yang lebih sederhana, memaafkan dapat mengarahkan individu untuk merasakan suatu kebaikan dari pelaku. Dengan kata lain, memaafkan juga akan mengarahkan individu pada perasaan yang lebih positif. Namun, hal tersebut bukan berarti menghapus semua luka atau perasaan negatif yang bersarang, tetapi menjadi suatu keseimbangan perasaan bagi individu tersebut. Hal tersebut hanya dapat dicapai ketika individu mampu belajar bahwa setiap individu memiliki kekurangannya masing-masing. Dalam memaafkan terdapat 4 fase. Fase pertama adalah fase pembukaan atau uncovering. Fase ini adalah fase perlawanan terhadap rasa sakit emosional yang disebabkan oleh peristiwa yang menyakitkan. Selanjutnya adalah fase pengambilan keputusan. Dalam fase ini, individu akan menyadari bahwa memaafkan akan menguntungkan atau akan berdampak baik bagi dirinya sendiri. Selanjutnya, fase tindakan. Dalam fase ini, individu akan membentuk pola berpikir yang baru atau reframing yang akan memfasilitasi perspektif taking, empati, dan rasa iba seseorang. Dan yang terakhir adalah fase hasil. Dalam fase hasil ini, individu akan merasakan kelegaan emosional yang meningkatkan rasa iba terhadap seseorang yang bersangkutan dalam masalah yang dialaminya. Arka adalah seorang anak laki-laki berusia 15 tahun. Sudah dari kecil, ia sering mendengar kata-kata negatif. Di sekolah, ia dibilang bodoh. Di rumah, ia selalu dibanding-bandingkan dengan kakaknya. Lama-lama, semua omongan itu ia percaya. Omongan seperti, "Lo emang gak bisa apa-apa, ngapain usaha, ujung-ujungnya juga gagal." Karena hal itu, Arka jadi suka nyalahin diri sendiri, tidak percaya diri, tidak mau mencoba hal baru, dan selalu merasa semua salah dia. Sampai suatu hari, saat sesi konseling dengan guru BK, guru tersebut berkata, "Sebelum kamu maafkan orang lain, kamu harus maafkan dirimu sendiri." Mulai dari situ, pelan-pelan ia mencoba untuk memaafkan semua hal yang pernah menyakiti dirinya, dan mencoba untuk memaafkan dirinya sendiri. Karena ia sadar, ia gak harus terus bawa luka itu, dan gak harus terus menyakiti diri sendiri dengan kata-kata yang bukan dari dirinya sendiri. Kasus Arka menunjukkan bahwa luka emosional akibat kata-kata negatif dan perbandingan yang terus-menerus bisa membentuk pola pikir negatif dalam diri seseorang. Hal ini membuat Arka kehilangan kepercayaan diri dan sering menyalahkan dirinya sendiri. Namun, melalui bimbingan dan kesadaran akan pentingnya memaafkan baik orang lain maupun diri sendiri, Arka mulai melalui proses penyembuhan. Kesimpulannya, penerimaan dan kasih sayang terhadap diri sendiri adalah langkah penting untuk memutus siklus luka batin dan membangun kembali kepercayaan diri. Memaafkan merupakan bagian penting dari psikologi positif yang berperan besar dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan mental individu. Psikologi positif menekankan pada pengembangan kekuatan dan potensi individu melalui emosi positif seperti syukur, optimisme, dan sikap memaafkan. Proses memaafkan membantu individu melepaskan emosi negatif seperti dendam, marah, dan kebencian yang dapat membahayakan kesehatan mental bahkan fisik.
Penelitian menunjukkan bahwa individu yang mampu memaafkan akan lebih tenang secara batin, maupun mengelola stres dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Memaafkan juga memperkuat hubungan sosial dan spiritual, serta membawa individu pada kehidupan yang lebih seimbang dan bermakna. Oleh karena itu, memaafkan bukan hanya tindakan sosial, tetapi juga strategi efektif dalam mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan psikologis. Come.